kembali lagi dengan saya, Alif Yogunandar. Kali ini kita akan membahas satu teori, yaitu Organizational Culture Theory. Selamat menyimak. Pemikiran Clifford Geertz mengenai budaya secara keseluruhan kemudian diterapkan oleh Michael Pachanowski dan Nick O'Donnell Trujillo ke dalam konteks organisasi. Dengan demikian, teori ini membahas tentang segala aspek yang terkait dengan budaya dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi sendiri diartikan sebagai asumsi, nilai, keyakinan, bahasa, simbol, dan sistem makna bersama yang ada di dalam suatu organisasi. Karena itu, organisasi dipandang sebagai seperangkat simbol yang terstruktur yang memadukan berbagai faktor psikologis individu dan berbagai faktor interaksional seperti bahasa, perilaku, nilai yang dianut, dan juga artefak fisik yang pada akhirnya membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan pemahaman bersama. Budaya organisasi ini memiliki berbagai tingkatan, mulai dari tingkatan budaya nasional, budaya profesional, budaya perusahaan, hingga budaya subkultur. Budaya nasional mempengaruhi budaya dalam sebuah organisasi. Misalnya saja, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis atau memiliki cabang di Indonesia akan memiliki budaya yang berbeda dengan cabang perusahaan lain di Jepang. Ya, contohnya misalnya yang ada di Indonesia harus mengadopsi jam kerja di bulan Ramadan, menyiapkan THR, cuti lebaran, dan lain sebagainya, sementara yang di Jepang tentu saja tidak mengalami. Budaya profesional juga begitu. Ada budaya organisasi media yang cenderung lebih bebas dibandingkan dengan budaya dalam lembaga kepolisian atau mungkin lembaga kesehatan. Begitupun dengan budaya perusahaan, antara satu perusahaan yang lain dengan perusahaan yang lainnya lagi, atau organisasi yang satu dengan organisasi lainnya itu juga berbeda-beda. Sementara budaya subkultur adalah bagian-bagian kecil dari organisasi atau perusahaan yang juga punya budayanya sendiri. Misalnya kelompok sopir perusahaan berkumpul di parkiran dan punya banyak waktu untuk mengobrol. Berbeda dengan kelompok security yang mungkin harus terus siaga. Teori ini juga membedakan budaya dalam beberapa jenis, yakni 1. Power culture atau budaya kekuasaan, yakni ketika kekuasaan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan corak budaya dalam organisasi. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam organisasi yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan pribadi, sehingga pemilik memiliki kekuatan untuk menentukan corak budaya perusahaan itu. 2. Role culture atau budaya peran, yakni budaya organisasi yang dipengaruhi oleh peran-peran birokratis. Misalnya saja lembaga pemerintah seperti dinas atau kementerian. Siapa yang memimpin dinas itu biasanya ikut mempengaruhi kinerja atau perilaku lembaga itu. Pergantian kepemimpinan biasanya akan ikut mempengaruhi kinerja lembaga seperti ini. 3. Achievement culture atau budaya pencapaian, yakni budaya organisasi yang dipengaruhi oleh pencapaian anggota-anggotanya. Biasanya ditemukan dalam perusahaan besar atau perusahaan multinasional yang sangat menghargai prestasi karyawannya. Seseorang bisa menempati jabatan strategis tanpa memperhatikan usia, gender, dan lain sebagainya, tetapi murni karena kemampuannya. 4. Person support culture atau budaya dukungan pribadi, yakni budaya yang bersifat egaliter dan menekankan pertumbuhan dan perkembangan anggotanya. Misalnya bisa ditemukan dalam bisnis kecil di mana pemilik biasanya membimbing karyawan untuk bisa ikut mandiri, atau juga ditemukan dalam organisasi nirlaba
koperasi, dan lain sebagainya. Ada dua proses utama dalam pembentukan budaya dalam organisasi, yaitu visioning dan framing. Visioning adalah penetapan harapan atau tujuan organisasi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Dalam organisasi biasanya kita menemukan apa yang disebut dengan visi dan misi, yang merupakan keinginan, harapan, dan juga cita-cita organisasi di masa depan yang digunakan untuk membantu segala tindakan atau perilaku di dalam organisasi itu. Sementara framing dalam teori ini dimaksudkan sebagai penggunaan berbagai strategi untuk mewujudkan apa yang sudah dirumuskan melalui visioning tadi. Di sini ada beberapa cara yang digunakan dan terus-terus dikomunikasikan, yaitu satu, metafora, yakni kata atau frase yang digunakan untuk menggambarkan arah tujuan organisasi. Misalnya perusahaan yang hampir bangkrut dan diambil alih kepemilikannya atau manajemennya menggunakan kata langkah baru untuk menanamkan semangat baru atau mengembalikan semangat karyawannya yang sudah menurun. Dua, cerita dan mitos, yakni kisah-kisah yang dibagikan dalam organisasi untuk membangkitkan semangat organisasi atau anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan. Misalnya cerita tentang perjuangan pendiri perusahaan yang berjuang dari nol sampai mencapai sukses. Tiga, ritual, yakni perayaan simbolik yang membentuk dan mendefinisikan nilai-nilai organisasi. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu ada ritual sosial yang berkaitan dengan hubungan antara anggota organisasi, misalnya makan siang bareng di kantor, dan juga ritual tugas, yakni kegiatan rutin yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, misalnya rapat harian dan lain sebagainya. 4. Ritus, yakni rangkaian kegiatan yang direncanakan secara dramatis atau mendadak untuk menyatukan berbagai aspek budaya organisasi ke dalam sebuah peristiwa. Ada beberapa jenis ritus, yakni satu, ritus peralihan, misalnya pindah kantor atau peningkatan status perusahaan dari unit ke cabang. Dua, ritus integrasi, seperti liburan bersama seluruh anggota. Tiga, ritus degradasi, yaitu pemberian hukuman pada anggota yang melakukan kesalahan. Ada juga ritus peningkatan, seperti pemberian penghargaan pada anggota yang berprestasi. Dan ritus pembaharuan, misalnya rotasi atau mutasi pegawai. 5. Jargon atau slogan, yakni mengkomunikasikan semangat organisasi dengan penggunaan kata atau frase tertentu yang juga dikomunikasikan keluar organisasi. Misalnya jargon pasti pas pada SPBU Pertamina yang digunakan untuk menunjukkan semangat pegawai sekaligus juga menunjukkan kepada publik mengenai pelayanannya. 6. Artefak organisasi, yakni berbagai bentuk simbol atau ciri-ciri fisik organisasi atau perusahaan. Misalnya logo perusahaan, seragam, bangunan yang khas, dan lain sebagainya. Misalnya saja kita bisa melihat cabang Holland Bakery yang bisa dikenali dengan bagian depan bangunannya yang khas. Panchanowski dan Trujillo menggarisbawahi bahwa upaya pembentukan dan penguatan budaya organisasi itu tidak lepas dari kerja komunikasi yang disebut sebagai pertunjukan budaya. Nah, ada 5 kinerja komunikatif itu, yakni pertama, ritual performance atau kegiatan rutin yang berulang. Nah, di sini ada 4 jenis, yakni 1. Ritual pribadi, yakni kegiatan rutin seseorang dalam kesehariannya. Misalnya memulai hari dengan merapikan meja, membuka email, menyiapkan minuman, dan sebagainya. Ada juga ritual tugas, seperti misalnya seorang office boy memulai pekerjaannya dengan membersihkan kantor, menyiapkan minuman untuk karyawan, dan lainnya. Ada juga ritual sosial, seperti makan bareng dengan sesama karyawan, dan sebagainya. Dan terakhir adalah ritual organisasi, seperti rapat divisi, senam bersama, dan lain sebagainya. Kedua, passion performance. Ini pertunjukan hasrat atau kesenangan di antara anggota organisasi. Misalnya gosip antar karyawan, mancing bersama karyawan yang sama-sama menyukainya, dan lain sebagainya.
Ketiga, social performance, yakni berbagai kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan penciptaan rasa kebersamaan di antara anggota organisasi. Misalnya saling menyapa di antara karyawan, atau dalam organisasi militer biasanya saling memberi hormat. Keempat, political performance, yakni kegiatan atau praktik yang berkaitan dengan politik atau kekuasaan yang ada dalam organisasi. Misalnya pemilihan ketua organisasi dan sebagainya. Kelima, enculturation performance, yakni berkaitan dengan bagaimana anggota mendapatkan pengetahuan atau keterampilan untuk berkontribusi dalam organisasi. Misalnya saja pelatihan dasar bagi anggota baru. Berkaitan dengan kelima hal tadi, Panchanowski dan Tuzilo juga menggolongkannya dalam dua jenis, yakni pertunjukan sadar, yaitu segala sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran, dan juga pertunjukan intuitif, yakni yang dilakukan secara spontan atau tanpa disadari oleh pelakunya. Dari penjelasan tadi, terdapat 3 asumsi dalam teori ini, yakni 1. Anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama tentang realitas organisasi yang menghasilkan pemahaman akan nilai-nilai organisasi yang lebih baik. Artinya, dalam sebuah organisasi, orang-orang yang ada di dalamnya saling berbagi nilai dan makna yang pada akhirnya memperkuat rasa memiliki anggota terhadap organisasi itu. 2. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam pembentukan budaya organisasi. Artinya, simbol-simbol yang ada dan dikomunikasikan dalam organisasi pada dasarnya adalah sarana untuk pembentukan makna agar anggota lebih memahami lagi organisasinya itu. Dan 3, budaya bervariasi antar organisasi dan interpretasi tindakan di dalam budaya ini juga beragam. Artinya, budaya organisasi berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi pemahaman masing-masing anggota dalam organisasi terhadap budaya organisasi mereka juga tidak sama atau beragam. Dengan demikian, teori ini intinya menjelaskan bagaimana pembentukan budaya dalam sebuah organisasi dan bagaimana para anggota mengkomunikasikan dan memaknai budaya organisasinya tersebut. Demikianlah penjelasan teori kita kali ini, yaitu Organizational Culture Theory. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan teori-teori berikutnya. Salam.